Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-23 dan 24 dari surah At-Taubah, yaitu yang menerangkan tentang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta untuk berjihad di jalan Allah. Meskipun di sana ada cinta dari yang lain, yaitu cinta kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, kepada pasangan hidup, juga cinta kepada harta yang kita miliki, perdagangan yang kita usahakan, kediaman yang kita diami, yang kita huni. Meskipun di sana ada cinta-cinta juga yang diperbolehkan di dalam Islam, tetapi hendaklah cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan dalam berjihad di jalan Allah lebih lagi dari cinta yang lainnya. Kecintaan kepada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah adalah kecintaan sebagai pembuktian keimanan kepada Allah dan penentu nilai atau harga seseorang adalah iman yang ada dalam hati. Ada iman di dalam hati, maka bernilailah hidup seseorang. Apabila tidak ada iman di dalam hati, maka tidak ada nilai hidupnya, dan apapun yang dia buat sia-sia. Kalaupun ada cinta kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada orang tua, tetapi tidak ada iman di dalam hati, maka cinta itu pun cinta yang sia-sia, yaitu cinta dengan makna bahwasanya ia adalah kehidupan yang memang biasa dijalani oleh manusia, tetapi kehidupan yang sebenarnya dijalani oleh orang-orang beriman bukan kehidupan seperti kehidupan yang dijalani oleh manusia biasa, tetapi orang-orang beriman apabila menjalani kehidupan, nilainya adalah perjuangan, nilainya adalah pengorbanan, nilainya adalah ibadah, nilainya adalah ketaatan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Maka nilai kehidupan orang-orang beriman adalah nilainya adalah mulia dan tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menentukan pembeda antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, antara keimanan dengan kekufuran. Maka sebenarnya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya beda antara
keimanan dengan kekufuran adalah seperti antara cahaya dengan kegelapan. Jadi jauh beda. Kalau seseorang itu memeluk Islam, maka ia telah keluar minal dzulumati ila nur. Mereka itu telah keluar dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Bahkan juga Allah menyebut bahwasanya orang yang di dalam kekufuran sebenarnya dalam kematian. Dan apabila seseorang itu beriman, maka mereka berada dalam kehidupan. Awaman kana maitan fa ahyainahu. Apakah sama orang yang mati? Yang mati di sini maknanya mati hatinya karena tidak ada iman di dalamnya. Sama dengan orang yang telah Allah hidupkan hatinya dengan diberi petunjuk, kemudian diberi cahaya, kemudian dalam keimanan dia berjalan di muka bumi. Sama orang yang mati hatinya dengan orang yang hidup hatinya. Berarti beda antara keimanan dengan kekafiran adalah seperti kehidupan dengan kematian. Maka apabila orang-orang beriman itu cintanya cinta yang hidup, cinta yang sejati. Tetapi apabila orang-orang kafir cinta juga, ada juga cinta, tetapi cinta mereka adalah cinta yang palsu. Cinta orang-orang beriman bermanfaat, cinta orang-orang kafir itu sebenarnya sia-sia, tak ada nilainya. Maka kita berharap dengan mengkaji dua kandungan ayat yang insyaAllah ayat ke-23 dan 24 dari surah At-Taubah ini menambah pengetahuan kita tentang cinta yang sejati, cinta yang sebenarnya, cinta yang murni, sehingga membuat kehidupan kita ini menjadi berharga, menjadi mulia. Dan mudah-mudahan kita akan berjaga-jaga dari cinta yang palsu. Karena ada juga orang yang menyebut cinta-cinta dalam hidupnya, tapi sebenarnya cinta yang mereka pahami adalah cinta yang palsu. Tidak mendatangkan manfaat, malah sebaliknya mendatangkan mudarat. Ada di antara orang yang tertipu dan terpedaya malah mencintai orang-orang kafir. Kemudian mereka rela pula menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin, padahal dilarang. Maka cinta yang seperti itu adalah cinta yang mendatangkan mudarat. Di dalam ayat yang ke-23, dalam ayat yang akan kita kaji ini, orang yang mencintai orang kafir sehingga sampai menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin di antara mereka, maka mereka mendapat ancaman dari Allah, yaitu berupa siksaan. Karena dosa yang mereka lakukan dalam mengambil orang kafir itu sebagai pemimpin adalah dosa yang besar, maka siksaan yang mereka terima adalah siksaan yang besar pula. Ini sebagai mukadimah dari dua ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya mari kita baca, kemudian kita terjemahkan dua ayat ini. Kemudian setelah itu barulah kita akan tafsirkan dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu, jangan kamu mengambil
Inistahabul kufra 'alal iman, jika mereka itu lebih mengutamakan kekufuran daripada keimanan. Jadi jika mereka itu lebih mengutamakan kekufuran dari keimanan, siapa mereka yang dimaksudkan? Bapakmu sendiri atau saudaramu sendiri. Kalau mereka itu lebih mengutamakan kekufuran dari keimanan, jangan kamu jadikan mereka itu pemimpin. Apalagi kalau bukan bapak sendiri. Bapak sendiri pun tidak boleh. Apabila mereka itu, bapak-bapak itu mengutamakan kekufuran dari keimanan. Wa may yatawallahum minkum, dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin di antara kamu, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi Allah masukkan ke dalam kumpulan orang-orang yang zalim sesiapa yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Zalim maknanya yang menganiaya. Menganiaya siapa? Menganiaya diri sendiri. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Jadi yang akan susah itu diri sendiri. Siapa yang mengambil orang kafir menjadi pemimpin? Kita ulang dari matan ayat. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpin jika mereka mengutamakan kekufuran dari keimanan. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat berikut. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Katakan kepada manusia, khususnya kepada orang-orang beriman, in kana aba'ukum, jika bapak-bapakmu itu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan hidupmu, wa ashiratukum, dan keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kamu miliki, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu takuti kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan kediaman yang kamu sukai dalam menghuninya, ahabba ilaikum, adalah lebih kamu cintai, minallahi, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah. Berarti ancamannya panjang ayat ini, panjang sekali jawabannya di tengah ayat. Maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amrih, sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Pasti akan ada keputusan Allah. Karena ayat ini ancaman, maka keputusan yang dimaksudkan itu adalah hukuman, siksaan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Oh, berarti orang yang mencintai selain Allah, Rasul, dan jihad, yang mana cinta mereka kepada selain Allah, Rasul, dan jihad itu lebih, maka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah terkeluar dari mengikuti petunjuk Allah. Sudah tidak lagi mengikuti petunjuk Allah, tidak lagi berada di atas jalan yang lurus, sudah menyimpang sehingga menempuh jalan yang sesat. Mereka itu disebut orang-orang yang fasik. Akan sampai ke tujuan kalau sudah menempuh jalan yang sesat? Tidak. Sementara tujuan hidup kita adalah bagaimana diridhai oleh Allah. Apakah mereka itu akan mendapat ridha Allah? Tidak. Tujuan hidup kita adalah surga. Apakah mereka nanti akan dimasukkan ke dalam surga? Tidak. Karena mereka orang-orang yang tidak mengikuti jalan yang lurus, jalan yang menghantarkan kepada ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dari awal ayat ini.
kamu dapatkan dan kamu memilikinya, dan perdagangan yang kamu takut kerugiannya, dan kediaman yang kamu huni, yang kamu sukai, kamu menyukainya, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi dua ayat ini adalah menerangkan tentang cinta, yaitu cinta yang sebenarnya, cinta yang terpuji, cinta yang mulia, yaitu cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada jihad, yaitu berjuang di jalan Allah. Itu cinta yang terpuji, cinta yang tinggi nilainya. Kalau ada cinta yang lainnya, cinta kepada bapa, kepada anak, kepada keluarga, kepada harta benda, kepada kediaman, kepada perdagangan, boleh, silakan. Tetapi tidak boleh melebihi cinta kepada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah. Kalau di sana mesti ada pilihan, maka mesti memilih Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah. Dan ada lagi satu cinta, cinta yang buruk, cinta yang tercela. Kalau punya, itu adalah cinta yang hina, yaitu mencintai orang-orang kafir, kemudian memilih mereka pula untuk menjadi pemimpin. Itu adalah cinta yang tercela. Siapa yang melakukannya berarti gagal dalam ujian. Siapa yang melakukannya, kalau ada cinta itu dalam hatinya, maka siksa Allah menantinya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi hidup ini bukan hanya sekedar menjalani hidup di dunia begitu saja. Tidak. Kita ini menjalani hidup di dunia ini sebagai ujian, yaitu ada kebenaran, ada kebatilan. Pilih yang benar atau pilih yang batil. Ada yang benar, ada yang salah. Pilih yang benar atau pilih yang salah. Ujian. Ada baik, ada buruk. Pilih yang baik atau pilih yang buruk. Ada ujian. Ini yang diridhai oleh Allah, ini adalah yang dimurkai oleh Allah. Pilih yang mana? Ini yang diperintahkan oleh Allah, ini yang dilarang oleh Allah. Pilih yang mana? Hidup ini adalah ujian, dan manusia diberi kuasa untuk memilih. Silakan pilih yang mana. Tetapi pilihan yang dipilih itu adalah mesti dipertanggungjawabkan. Pilih yang baik dapat balasan baik, pilih yang buruk akan menerima hukumannya. Dalam ayat ini ada ancaman. Kedua-dua ayat ini adalah ancaman. Berarti ia adalah berupa peringatan. Jangan sampai melakukan apa yang diancamkan di dalam kedua ayat ini. Ayat yang ke-23, ancaman bagi orang yang memilih orang kafir sebagai pemimpin karena mencintainya. Ancaman di ayat yang ke-24 adalah ancaman siapa yang mencintai selain Allah, Rasul, dan berjihad lebih daripada mencintai Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah. Jadi ancaman di dalam Al-Quran adalah salah satu dari bentuk penyampaian Al-Quran yang isinya adalah membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Kita lihat ayat dengan lebih dekat lagi melalui tafsir. Yang pertama, yang ingin kita sampaikan di ayat yang ke-23 adalah pangkal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Selalu kita menjumpai ayat dimulai dengan seruan ini, seruan Allah kepada orang-orang beriman. Ada ayat dimulai dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti seruan Allah kepada seluruh manusia. Tapi ayat ini seruan Allah kepada orang-orang beriman. Seakan-akan Allah berfirman begini, wahai orang-orang beriman, aku seru kamu dengan iman yang ada padamu. Karena keimanan yang ada padamu, maka aku menyerumu. Maka dengarlah seruanku ini. Dengan keimanan yang ada padamu, maka jawablah seruanku ini, yaitu seruanku, jangan kamu mengambil orang
orang kafir sebagai pemimpin. Karena mereka itu adalah orang yang memilih mengutamakan kekufuran dari keimanan. Jangan. Artinya apa? Artinya adalah suatu kewajiban di dalam menjalankan petunjuk Allah sebagai bukti keimanan. Karena ayat ini mulai dengan wahai orang-orang beriman. Kalau memang ya kamu beriman, bukti keimananmu yaitu dengan tidak melakukan apa yang kuancamkan di dalam seruan ini. Kalau kamu melakukannya juga, berarti kamu tidak membuktikan keimananmu. Dan keimanan itu tidak cukup dengan mengaku di mulut saja, saya beriman. Tidak cukup. Keimanan mesti dibuktikan dengan perbuatan, yaitu jangan pilih pemimpin yang kafir. Berarti kalau yang memilih pemimpin yang kafir, berarti membuktikan dia bukan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan kalau ada ayat dimulai dengan wahai orang-orang beriman, berarti ada kewajiban yang akan diterangkan selepasnya. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ada kewajiban yang diterangkan setelah itu. Maka apabila menjumpai di pangkal ayat ada seruan wahai orang-orang beriman, oh berarti ini ada kewajiban ini yang akan disampaikan. Kewajiban apa yang disampaikan? Yaitu kewajiban di dalam memilih, hendaklah memilih pemimpin yang beriman saja. Yang kafir tidak boleh. Ini diulang berkali-kali supaya telinga mendengar. Karena ada juga yang punya telinga tapi telinga tak mendengar. Apa hukumnya mengambil orang kafir sebagai pemimpin? Hukumnya adalah haram. Kita gunakan haram di sini. Berarti siapa yang memilih itu maka dia telah melakukan perbuatan yang haram. Tangguhlah akibatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu, jangan kamu mengambil. Kata jangan bermakna melarang. Hukum larangan itu adalah haram. Maka an-nahyu itu larangan. Itu yadullu ala tahrim, menerangkan tentang pengharaman. Ada al-amru, perintah. Kalau perintah itu ya dulu ada wujub, menerangkan tentang wajib untuk dilaksanakan perintah. Tapi kalau larangan itu haram apabila melakukannya. La tattakhidhu, jangan kamu mengambil. Tapi di sini bukan langsung mengatakan mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, tapi kita lihat mengambil bapak-bapakmu, aba'akum, mengambil wa ikhwanakum, saudara-saudaramu, aulia, pemimpin yang diberikan kuasa kepadanya. Kemudian dengan kuasa yang ada pada pemimpin, nanti pemimpin itu memberikan arahan, memberikan perintah. Kemudian yang dipimpin mesti tunduk dan patuh kepada arahan, perintah pemimpin tersebut. Yang dipimpin mesti tunduk kepada pemimpin. Kalau yang memimpin itu orang kafir, perintah apa yang disampaikannya? Apakah mungkin perintah Allah yang disampaikan oleh orang kafir? Tidak. Maka minuman keras diharam, yang diharamkan oleh Allah dihalalkannya. Perzinahan yang diharamkan oleh Allah dihalalkannya. Kemudian riba yang dihalalkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah dihalalkannya. Maka apakah mungkin orang yang beriman kepada Allah memilih orang kafir sebagai pemimpin yang akan memimpin mereka untuk menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Tak masuk akal, tak mungkin.
Maka perlu ada majelis ilmu untuk memberitahukan kepada umat ini bahwa memilih pemimpin yang kafir itu adalah dilarang, haram hukumnya. Sebabnya adalah tidak akan mungkin pemimpin itu akan membantu orang-orang beriman untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin. Macam mana orang yang hanyut, orang yang tenggelam akan menyelamatkan orang yang ada di darat? Nah, yang hanyut itu tak akan mungkin bisa menyelamatkan. Yang di darat yang akan menyelamatkan yang hanyut. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin. Jangan sampai di situ. Ada lanjutannya. Inistahabbul kufra 'alal iman. Jika mereka itu mengutamakan kekafiran dari keimanan. Oh, jadi penentunya itu adalah keimanan. Apabila ada keimanan pada bapak, pada saudara, silakan pilih mereka sebagai pemimpin. Tapi kalau tidak ada keimanan, meskipun pada bapak sendiri tidak ada keimanan, tidak ada pada saudara kita itu keimanan, tidak boleh mengambil mereka sebagai pemimpin, meskipun mereka itu orang yang paling dekat dengan kita sekalipun, yaitu bapak kita, saudara kita. Bapak dan saudara ini kan sebenarnya adalah pemimpin dalam keluarga. Kalau bapak kita meninggal, saudara kita yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Tapi meskipun demikian, kalau tidak ada iman di dalam hati mereka, tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin. Berarti kepemimpinan itu penentunya adalah iman. Ada iman, layak menjadi pemimpin. Tidak ada iman, tidak layak menjadi pemimpin. Jadi kalau di negeri Melayu yang identik dengan Islam muncul nanti pemimpin yang kafir, itu musibah, itu kemalangan, itu musibah yang besar. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu, meskipun bapakmu ataupun saudaramu sendiri sebagai pemimpin, jika mereka mengutamakan kekufuran dari keimanan. Maknanya mereka mengutamakan kekufuran, mereka memilih kekafiran dari beriman kepada Allah. Artinya mereka tetap dalam kekufuran, tak boleh. Apabila mereka memilih kekufuran, tak boleh dijadikan sebagai pemimpin. Ujung ayatnya sebagai ancaman. Wa may yatawallahu minkum, barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka orang-orang kafir itu sebagai pemimpin, meskipun bapak mereka sendiri atau saudara mereka sendiri, maka faulaika, maka mereka itu humuz zalimun, orang-orang yang zalim. Jadi Allah memasukkan mereka itu ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Kalau sudah masuk ke dalam golongan orang yang zalim, akan mendapat rahmat atau akan mendapat laknat? Akan mendapat kemajuan atau akan mendapat kemunduran? Akan mendapat keredaan atau akan mendapat kemurkaan? Akan mendapat ketenangan atau akan mendapat kegelisahan? Sementara semua yang baik-baik itu dari Allah. Akan mungkin mendapatkan kebaikan dari Allah kalau seseorang itu adalah orang yang zalim. Karena makna zalim di sini, orang yang zalim adalah orang yang menganiaya. Orang yang menganiaya siapa? Menganiaya diri sendiri. Karena orang yang zalim adalah orang yang telah menempatkan dirinya, orang yang zalim, yaitu dengan memilih pemimpin yang kafir. Orang yang zalim adalah orang yang telah menempatkan dirinya untuk mendapat siksa dari Allah, untuk mendapat laknat dari Allah. Berarti kalau dia sendiri yang menempatkan dirinya untuk mendapatkan laknat, siksa, berarti dia telah menganiaya diri sendiri. Tangan yang mencincang,
bahu itu juga yang memukul, yang memikul. Jangan salahkan orang lain, salah diri sendiri. Mengapa kita sengsara seperti ini? Sebab kita menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dalam politik, dalam ekonomi, bahkan dalam budaya, dalam ketenteraan, maka jadilah seperti ini. Lalu bagaimana caranya untuk kembali bermarwah sehingga mulia, memiliki kekuatan sendiri, disegani? Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, yang maha kuat lagi maha berkuasa. Maka dengan cara seperti itulah akan kembali marwah dan martabat bangsa ini. Ayat Quran jelas sebenarnya, sangat jelas. Tinggal lagi sekarang ini ada tidak telinga yang mendengar, mata yang melihat. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Tapi sebenarnya bukan mata yang di kepala itu yang buta, akan tetapi yang buta adalah mata yang ada di hati. Mengapa mata di hati itu buta? Karena tidak menjaga keimanan. Kamu sudah beriman, tidak menambahkan keimanan, tidak meneguhkan keyakinan, tidak meninggikan dan menguatkan kerohanian, sehingga lebih condong kepada dunia dan mengabaikan akhirat, lebih cinta kepada dunia kemudian melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang mengatur alam semesta ini. Maka penyelesaiannya adalah tak ada jalan lain kecuali ilmu. Maka dakwah menjadi penting, karena dakwah itu adalah penyampaian ilmu, sehingga orang yang tak tahu menjadi tahu, orang yang lupa menjadi ingat, kemudian orang yang takut menjadi berani, orang yang malas menjadi sungguh-sungguh, orang yang tak tahu apa tujuan sekarang memiliki pandangan tentang tujuan dari hidup yang diciptakan oleh Allah. Ini perlunya majlis ilmu. Maka semakin banyak majlis ilmu diadakan, itu adalah semakin cepat kepada penyelesaian masalah dan kemajuan. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu, pemimpin-pemimpin, jika mereka itu mengutamakan kekufuran dari keimanan. Jadi penentu dalam pengambilan pemimpin, keimanan. Barang siapa yang memilih mereka menjadi pemimpin di antara kamu, apabila ada di antara kamu yang memilih mereka menjadi pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, artinya mereka akan menanggung akibatnya sendiri. Maka kita berdoa pada diri kita, ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk dapat menjaga diri hamba. Tolonglah hamba sehingga hamba ini tidak tertipu dan terpedaya oleh bisikan syaitan dari kalangan jin dan manusia, sehingga hamba ini jangan sampai melakukan apa yang Engkau larang ya Allah, yaitu memilih orang kafir sebagai pemimpin. Orang kafir itu pandai pula dalam mempropagandakan dirinya. Apalagi dia punya harta, kemudian dia punya saluran televisi, dia punya koran, dia punya wartawan yang dibayar, akhirnya propagandanya menyebar luas. Seakan-akan yang lebih baik untuk menjadi pemimpin itu adalah orang kafir. Sehingga ketika kita tanya mana yang bagus, si fulan atau si fulan, maka disebutlah nama pemimpin yang kafir. Ini adalah kemalangan, musibah, karena kebodohan mungkin, atau mungkin juga karena tertipu dan terpedaya. Padahal sebenarnya hanya propaganda saja, propaganda pandai membungkus sehingga bangkai yang busuk terasa harum, pandai membungkus, padahal buruk sekali, nampak indah. Maka orang yang memiliki ilmu dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tertipu dengan bungkusan atau di permukaan. Ia akan melihat kepada isi dan dapat menyingkap tabir penghalang, sehingga mengetahui mutiara itu mutiara, yang berharga itu berharga.
yang benar itu benar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami kebenaran itu kebenaran dan kebatilan itu kebatilan. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ini doa yang selalu kita lakukan. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu kebenaran dan tolong kami untuk mengikutinya. Dan juga tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, kesalahan itu kesalahan, dan tolong kami untuk menjauhinya. Apalagi dalam zaman fitnah seperti sekarang ini, kawan tampak lawan, kemudian yang dikatakan lawan oleh media massa sebenarnya adalah kawan-kawan. Kita lihat sekarang ini seperti yang berjuang di Suriah sana, di Palestina, musuh mengatakan mereka itu teroris. Padahal mereka itu adalah yang dizalimi di negeri tersebut. Negeri mereka dirampas, mereka ditindas, kemudian dikatakan teroris. Padahal mereka adalah pejuang-pejuang, yaitu yang berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan hak-hak mereka. Tapi karena media massa dunia ini dikuasai oleh orang-orang kafir, maka pejuang itu disebut teroris. Dan teroris itu pula disebut pejuang. Padahal teroris itu adalah yang kononnya dikatakan oleh media massa sebagai pahlawan di dunia ini. Bukan, dia itu adalah teroris sebenarnya yang mendatangkan rasa takut. Teroris itu adalah yang mendatangkan rasa takut. Orang yang mendatangkan rasa takut, teroris. Maka sudah berubah kata tersebut. Kata Syekh Ismail Al-Adawi, salah seorang khatib dan imam di Masjid Al-Azhar, apabila ilmu tidak dimiliki, maka nanti kita tidak akan memahami setiap perkataan yang dikatakan oleh orang yang memiliki usaha dalam propaganda menyesatkan. Inqalabat al-ma'ayir, yaitu timbangan itu sudah berubah dan sudah diganti, yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik, dan banyak yang tertipu. Dan Dajjal di akhir zaman kepintarannya adalah menipu manusia. Yang baik ia bisa menampakkannya sebagai yang buruk, yang buruk ia mampu menampakkannya sebagai yang baik. Itu hebatnya Dajjal. Dajjal itu sudah keluar belum sekarang? Ada yang mengatakan banyak. Dajjal itu berkeliaran sekarang ini, sehingga nilai tidak berubah. Maka kita bermohon kepada Allah di akhir salat kita, sebelum kita mengucapkan salam, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal masiihid dajjal. Ya Allah, mohon perlindungan kepadamu dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Banyak membaca saja satu artikel, maka dia percaya pada artikel tersebut. Kemudian kepercayaan kepada artikel itu adalah kepercayaan yang salah, tapi dia mengatakan ini benar ini karena dia sudah tertipu dan terpedaya. Berikutnya lagi ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Berapa yang disebut? 8 disebut. Ini biasa. Manusia biasa cinta kepada yang 8 ini. Tak ada yang tidak cinta kepada yang 8 ini. Kalau mengatakan tidak cinta kepada yang 8 ini, berbohong. Bohong. Yang 8 itu adalah cinta kepada bapak-bapak, ayah, cinta kepada anak-anak, cinta kepada saudara mara,
keluarga, cinta kepada harta yang sudah diusahakan dalam mendapatkannya, bersusah payah membanting tulang, memeras keringat dalam mendapatkannya. Mencintai harta yang didapatkan itu, oh cinta sekali. Wa tijaratun takhsawnaha, kemudian perdagangan yang dikhawatirkan untuk rugi. Kalau kurang saja aset perdagangannya, modal yang dimiliki, sesak nafasnya. Kemudian juga yang kedelapan adalah kediaman yang dia sukai, rumahnya yang besar, yang mewah, bertingkat ke atas. Kemudian ada pula lagi ke bawah, underground. Subhanallah, di atas bukit pula lagi, panoramanya indah. Allah Akbar. Cinta kepada yang 8 ini, cinta. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad Rasulku, katakan yang 8 ini kalau lebih dicintai dari Allah, Rasulnya, dan berjihad, tunggulah hukuman dari Allah. Berarti ayat ini adalah kebenaran yang mesti kita ketahui. Jangan sampai tak tahu, karena boleh jadi yang 8 itu lebih dicintai oleh manusia berbanding yang 3. Yang 3 itu adalah Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, lebih condong kepada dirimu daripada Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya. Cinta itu secara bahasa maknanya condong, lebih condong kepada, lebih cinta kepada. Contoh mudah, ada seorang lelaki masih bujang mau mencari pasangan hidup untuk dijadikan pasangan. Datanglah gadis yang pertama, dia lihat tak condong. Kemudian datang lagi yang kedua, tak condong. Datang yang ketiga, condong hatinya. Diberitahu padanya, ini keturunannya dari keluarga baik-baik, ini pintar orangnya, berilmu, akhlaknya bagus, taat beribadah, keturunannya pula cantik jelita. Ada condong hati? Nah, condong itu maknanya cinta. Dan cinta itu condong kepada sesuatu yang akan kita terima manfaatnya. Semakin dapat terbukti bahwa manfaat itu akan kita terima dan kita sudah menerimanya, maka semakin condong berarti semakin cinta. Jadi cinta itu kaitannya dengan manfaat? Ya, kaitannya dengan manfaat. Mengapa kita mencintai ayah dan ibu kita? Mengapa hati kita condong lebih kepada ayah dan ibu kita berbanding kepada yang lainnya? Sebab ayah dan ibu kita itu banyak memberikan manfaat kepada diri kita. Dari kecil lagi kita dibesarkan, banyak sekali harta yang mereka keluarkan, bahkan mereka bersusah payah, bersedia untuk menderita demi kita. Banyak manfaat yang kita rasakan, dan kita pun melihat sampai ke akhir hidupnya, dan kita pula dengan bukti yang sudah ditunjukkan selama ini, kita pun meyakini ke depannya tetap juga memberikan manfaat. Maka cinta kita kepada ayah ibu kita semakin hebat, semakin kuat, karena cinta itu kaitannya dengan manfaat. Apa yang paling bermanfaat bagi hidup kita? Apa yang paling banyak kita terima yang berupa yang sangat kita rasakan manfaatnya dalam hidup kita adalah iman, Islam. Dari mana datangnya? Dari Allah. Kita menerima yang paling bermanfaat bagi kita. Dari siapa? Dari Allah. Maka Allah adalah semestinya yang paling dicintai. Siapa yang menyampaikan kepada kita? Yang menyampaikan kepada kita Rasul. Ayah ibu kita? Enggak, ayah ibu kita yang melanjutkan yang dari Rasul. Dari
berarti Rasul yang menyampaikannya dari Allah kepada kita. Rasul menjadi perantara untuk kita mendapatkan yang paling bermanfaat bagi hidup kita, yang menentukan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Maka Rasul pun lebih kita cintai karena memberikan manfaat untuk kita. Apalagi yang memberikan manfaat untuk kita, berjihad di jalan Allah. Karena jihad di jalan Allah itu menghantarkan kita menjadi mampu untuk menjalankan syariat Allah. Kalau tidak berjihad di jalan Allah, kita akan ditindas, kita akan dijajah. Mampu kita menjalankan syariat Allah ketika kita dalam jajahan manusia? Tak mungkin. Maka dengan berjihad di jalan Allah, dan jihad itu yang menghantarkan kita kepada mampu menjalankan syariat Allah, maka kita pun merasakan manfaat dari jihad tersebut. Andaikan mati di dalam jihad itu pun, mati kita mati mulia, mendatangkan manfaat bagi hidup kita, akan dimasukkan dalam surga, dan derajat yang sangat tinggi sekali dalam surga, yaitu 100 derajat di antara orang yang meninggal biasa. Itu bagi orang yang mati syahid, yang gugur di jalan Allah ketika berjihad di jalan Allah. Maka jihad di jalan Allah adalah yang sangat bermanfaat. Ketika yang bermanfaat itu kita terima, maka kita akan mencintai orang yang memberikannya kepada kita. Siapa yang memberikannya? Allah. Siapa yang memberikannya? Rasul. Dan jihad yang kita usahakan itu juga memberikan pulangan kepada kita, sehingga mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia. Maka kita pun mencintainya. Jadi cinta kaitannya adalah dengan manfaat. Tapi cinta yang kita maksud adalah cinta kaitannya dengan keimanan. Ada cinta yang tidak ada kaitan dengan keimanan, ada juga kaitannya dengan manfaatnya, kaitannya dengan manfaat. Cinta umpamanya istri banyak mendapat manfaat dari suami banyak beri pemberian hadiah kepadanya, maka si istri pun memuji suaminya. Aku cinta abang, ada uang abang sayang, karena ada manfaat yang diterima. Coba si abang tak beri apa-apa kepadanya, pergilah bang. Maka cinta kaitannya dengan manfaat. Tapi manfaat yang kita masukkan di sini kaitannya dengan iman kepada Allah. Manfaat apa yang kita terima dari Allah sehingga membuat kita cinta kepada Allah? Iman, Islam, karena petunjuk, sehingga dengan petunjuk itu kita menjadi beriman dan kita menjadi berislam, berserah diri kepada Allah. Maka kita mencintai Allah lebih dari cinta kita kepada yang lainnya, kepada bapak, kepada anak, dan kepada yang 8 tadi. Yang 8 itu mendatangkan manfaat? Ya, mendatangkan manfaat. Tetapi apabila kita perhatikan dari sisi keimanan, maka yang paling banyak memberikan manfaat, dan manfaat itu yang menentukan hidup kita, keselamatan kita, kemuliaan kita adalah Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Maka apabila demikian kenyataan yang sebenarnya, maka hendaklah cinta kepada Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah itu lebih berbanding kepada yang lainnya. Kalau tidak, berarti tidak sesuai. Yaitu Allah yang banyak memberi manfaat, tetapi selain Allah yang dicintai. Rasul yang banyak memberi manfaat, tetapi selain Rasul yang dicintai. Berjihad di jalan Allah itu memberikan manfaat, tetapi yang lain dari itu yang dibuat. Untuk mudahnya, boleh lihat sebab turun ayat. Sebab turun ayat ini berkaitan dengan berhijrah ke kota Madinah. Ada yang telah beriman, telah memeluk Islam di kota Mekah. Apabila memeluk Islam di kota Mekah awal-awal dahulu, kemudian turun perintah berhijrah, maka sebagai bukti keimanan
hendaklah berhijrah ke Madinah. Tapi kalau berhijrah ke Madinah mesti meninggalkan apa? Meninggalkan bapak, karena bapak masih belum beriman. Meninggalkan anak, karena anak masih belum beriman. Sementara cinta tidak kepada bapak, kepada anak. Amat cinta. Pilih mana? Pilih bapak, tetap bersama bapak di kota Mekah, atau pilih ke Madinah untuk membuktikan iman dengan berhijrah. Itu dia. Kalau dilihat tafsirul ayat semakin nampak jelas apa yang disampaikan tadi. Begitu juga saudara-saudara belum lagi memeluk Islam. Kita sudah memeluk Islam, diperintahkan untuk berhijrah, maka hendaklah pergi ke Madinah. Tapi nanti akan berpisah dengan saudara-saudara. Pilih mana? Pilih berhijrah atau pilih bersama saudara di Mekah? Pilih berhijrah ke Madinah atau pilih bersama saudara di Mekah? Maka orang yang mengikuti petunjuk, kalau tidak mengikuti petunjuk nanti di ujung ayat disebut orang-orang yang fasik. Kalau memang yang mengikuti petunjuk, berhijrah ke Madinah, meskipun meninggalkan saudara-saudara yang dicintai. Karena saudara, abang kita, adik kita, satu ayah, satu ibu dengan kita cintai. Tapi sebagai membuktikan keimanan, Allah dan Rasul lebih dicintai berbanding saudara sendiri, anak sendiri, ayah sendiri. Siapa lagi? Istri sendiri. Siapa istri? Sayang, tapi istri ini belum beriman lagi. Kemudian sudah ada perintah hijrah untuk pergi ke Madinah. Berhijrah ke Madinah, berpisah dengan istri, atau tetap bersama dengan istri di Mekah. Kalau tetap juga bersama istri di Mekah, masuk golongan orang fasik. Berarti iman itu perlu dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Perjuangan. Perjuangan itu perlu juga dibuktikan dengan apa? Dengan pengorbanan. Sekarang pengorbanan tak sampai ke tahap seperti itu. Pengorbanannya memindahkan rekening dari bank konvensional ke bank syariah. Masih ada juga rekening di bank konvensional ini, termasuk orang-orang yang fasik. Dekat gelombang. Karena sudah ada pilihan, kecuali pada masa itu tak ada pilihan. Satu-satu bank yang ada bank konvensional. Maka darurat. Tapi sekarang sudah tak ada lagi darurat. Pemimpin, saya dengar ada beberapa provinsi di Indonesia ini akan berubah tentang keuangan negeri mereka dari bank konvensional kepada bank syariah, dikonversi langsung ke bank syariah. Nah, mudah-mudahan negeri kita ini bersedia pada negeri yang identik dengan Islam. Masih juga di bank konvensional, nanti ada ancaman Allah Ta'ala. Mana yang dicintai? Allah, Rasulnya berjihad di jalan Allah. Ini tak sampai berjihad ke medan perang, hanya memindahkan rekening saja. Nah, ini dibawalah kepada contoh dalam kehidupan kita. Tak mau, maka betullah tak mendapat petunjuk, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ujung ayat. Apalagi yang lain yang dicintai oleh manusia, keluarga, kemudian juga harta benda yang telah diusahakan. Sudah berusaha di kota Mekah lama, sudah ada harta benda yang dimiliki, tapi mesti ditinggalkan kalau pergi berhijrah ke Madinah. Karena kafir Quraisy tidak membiarkan orang-orang yang berhijrah ke Madinah itu membawa harta. Tak boleh. Abdurrahman bin Auf kaya raya, memiliki harta yang banyak, tapi ketika pergi ke Madinah diperintahkan oleh kafir Quraisy untuk meninggalkan semua harta benda. Diberi pilihan, yaitu tetap berdiam di Mekah, silakan dengan harta benda yang dimiliki. Kalau pergi berhijrah juga ke Madinah, tinggalkan semua harta benda tersebut. Agak-agaknya kalau kita pilih mana? Itu
untuk membuktikan keimanan. Maka ayat ini juga sekaligus memuji para sahabat Nabi dahulu, yang mana mereka itu lebih mencintai Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, berbanding lapan yang disebut dalam ayat ini sebagai yang biasa dicintai oleh manusia. Ini manusia mencintai yang lapan ini. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu takut kerugiannya. Kita kalau berdagang takut rugi, berdagang di Mekah beruntung. Berdagang di Madinah belum tentu nih. Kemudian perdagangan sudah dijalankan selama ini dan beruntung terus. Kemudian meninggalkannya di kota Madinah, di kota Mekah, kemudian pergi ke kota Madinah. Allah, tak bisa lagi saya berdagang. Itu adalah yang ditakuti oleh manusia. Nah, sekarang masih mau menjaga perdagangan itu atau membuktikan keimanan sebagai cinta kepada Allah Rasulnya? Kalau ya, berhijrah di jalan Allah. Ini kalau kita bawa kepada contoh berhijrah di jalan Allah sebagai sebab turun ayat, maka lebih mudah untuk memahaminya, kemudian membawanya kepada diri sendiri. Sekarang ini, apakah saya lebih mencintai Allah Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, atau yang lainnya yang lebih saya cintai? Supaya kita dapat memuhasabah diri kita. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk dalam golongan orang-orang yang lebih mencintai Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan. Satu lagi yang juga dicintai oleh manusia adalah kediaman yang ia beli, rumahnya, istananya, suka sekali dalam keadaan nyaman, tenang di rumah sendiri. Bagaimana bersedia untuk mewakafkan di jalan Allah? Karena kita perlu pembinaan sekarang ini. Anak-anak didik perlu kita didik di satu tempat, tahfiz Al-Quran umpamanya. Kita tinggal suami istri saja, dari anak-anak sudah bangun rumah yang baru. Rumah kita pula 9 kamarnya, besar-besar pula di tengah kota, mahal harganya. Bersedia diwakafkan untuk jadi rumah tahfiz? Mengapa terdiam? Contoh ini, wa masakin tarawnaha, dan kediaman-kediaman yang kamu huni, yang kamu senang dalam menghuninya. Apabila lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, lebih dicintai. Kata cinta tadi condong, kata cinta tadi kaitannya dengan manfaat. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, sehinggalah Allah mendatangkan keputusannya. Ancaman dari Allah Ta'ala, pasti sampai waktunya Allah akan buat keputusan. Keputusan itu adalah siksaan untukmu, wahai hamba yang telah gagal dalam ujian hidup. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Digunakan kata fasik dari kata fasiqah maknanya terkelupas. Tapi tadi kita berikan maknanya terkeluar dari jalan yang lurus. Secara bahasa, mana fasik itu adalah keluar, terkelupas. Fasikal kishru minal burtuqal, yaitu kulit jeruk itu terkelupas dia dari isinya. Tadi kulitnya bagaimana dengan isinya? Bersatu. Tapi kalau sudah fasik, terkelupas, sudah tidak menyatu lagi. Kalau kita menjalankan agama dengan melakukan ketaatan, dengan mengikuti petunjuk, maka kita menyatu dalam agama itu. Tetapi apabila sudah fasik, bermakna tidak lagi menjalankan agama, terkeluar dari agama. Orang yang tidak mengikuti petunjuk bermakna orang yang sudah terkeluar dari agama, terlepas dari agama, seperti terlepasnya kulit jeruk itu dari isi. Mestinya kita ini tetap di dalam agama dan tidaklah kita meninggal dunia kecuali kita dalam keadaan
beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal dunia melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Inna dina 'indallahi Islam, karena agama yang diperakui di sisi Allah adalah agama Islam. Maka jangan sampai fasik, jangan sampai terkeluar dari agama Islam. Maka yang membuat seseorang itu bisa terkeluar dari agama Islam, di antaranya lebih mencintai selain Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika